Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Zaki, NPM 2003-022015, Prodi S1 Perbankan Syariah, Kelas A, IAIN Metro. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Fungsi manajerial adalah menemukan satu-satunya outlet melalui anggota organisasi atau badan hukum, sementara fungsi lainnya menjalankan material dan mesin. Fungsi manajerial hanya beroperasi pada personel. Prinsip-prinsip bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan setiap kebutuhan. Ini adalah masalah mengetahui bagaimana memanfaatkannya, yang merupakan seni tersulit yang membutuhkan kecerdasan, pengalaman, keputusan, dan proporsi, dipadukan dari kebijaksanaan dan pengalaman. Tidak ada batasan dalam jumlah prinsip manajemen. Setiap aturan atau prosedur manajerial yang memperkuat badan hukum atau memfasilitasi fungsinya memiliki tempat di antara prinsip-prinsip tersebut. Selama setidaknya seperti pengalaman, menegaskan kelayakan, perubahan dalam urusan dapat bertanggung jawab atas perubahan aturan yang telah dibuat oleh negara tersebut. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis, prinsip umum manajemen terdiri dari yang pertama, pembagian kerja. Tujuan pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Pekerja selalu pada bagian yang sama. Manajer selalu memperhatikan hal yang sama, memperoleh kemampuan, kepastian, dan ketepatan yang meningkatkan outputnya. Setiap perubahan pekerjaan membawa adaptasi yang mengurangi keluaran. Pembagian izin kerja, pengurangan jumlah objek dan perhatian dan usahanya harus diarahkan dan telah diakui sebagai cara terbaik untuk memanfaatkannya individu dan kelompok orang. Hal ini tidak berlaku untuk pekerjaan teknis, tetapi tanpa pengecualian untuk semua pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan kemampuan yang menuntut dari berbagai jenis, dan itu menghasilkan spesialisasi fungsi dan pemisahan kekuasaan. Meskipun kelebihannya diakui secara universal dan meskipun kemungkinan kemajuan tidak dapat dibayangkan tanpa karya khusus dari orang-orang terpelajar dan seniman. Namun, pembagian kerja memiliki batasnya yang tidak boleh dilampaui oleh pengalaman dan rasa proporsional. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Otoritas adalah hak untuk memberi perintah dan kekuatan untuk ketaatan yang tepat. Perbedaan harus dibuat antara otoritas resmi, manajer yang berasal dari jabatan, dan otoritas pribadi yang terdiri dari kecerdasan, pengalaman, nilai moral, kemampuan untuk memimpin, layanan masa lalu, dan lain-lain. Dalam pembentukan kepala yang baik, otoritas pribadi adalah pelengkap yang sangat diperlukan dari pejabat wewenang. Otoritas tidak harus dipahami terlepas dari tanggung jawab. Itu terlepas dari sanksi,
hadiah, atau hukuman yang sejalan dengan pelaksanaan kekuasaan. Tanggung jawab adalah akibat wajar dari otoritas itu. Adalah konsekuensi alami dan mitra esensial dimanapun otoritas dilaksanakan, tanggung jawab muncul. Yang ketiga, disiplin. Disiplin pada dasarnya adalah ketaatan, penerapan, energi, perilaku, dan tanda penghormatan lahiriah yang diamati sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara perusahaan dan karyawannya. Baik kesepakatan ini telah diperdebatkan secara bebas atau diterima tanpa diskusi sebelumnya. Apakah itu tertulis atau tersirat? Apakah itu berasal dari keinginan para pihak kepada mereka atau dari aturan dan adat istiadat? Perjanjian inilah yang menentukan formalitas disiplin. Disiplin sebagai hasil dari berbagai kesepakatan yang berbeda secara alami muncul dalam bentuk yang paling beragam. Kewajiban, kepatuhan, penerapan, energi, perilaku bervariasi pada dasarnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari satu kelompok karyawan ke kelompok lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya. Meskipun demikian, pendapat umum sangat yakin bahwa disiplin mutlak penting untuk kelancaran bisnis, dan bahwa tanpa disiplin tidak ada perusahaan yang bisa makmur. Keempat, kesatuan komando. Untuk tindakan apapun, seorang karyawan harus menerima perintah dari satu atasan saja. Begitulah aturan satuan komando yang muncul dari kebutuhan umum dan selalu ada dan akan memiliki pengaruh pada pelaksanaan urusan yang menurut cara berpikir saya setidaknya sama dengan prinsip lain. Apapun yang pernah ada, jika dilanggar, otoritas dirongrong, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas terancam. Aturan ini tampaknya mendasar bagi saya, oleh karena itu saya memberinya pangkat prinsip. Kelima, kesatuan arah. Prinsip ini dinyatakan sebagai satu kepala dan satu rencana untuk sekelompok kegiatan yang memiliki tujuan yang sama. Ini adalah kondisi yang penting bagi kesatuan tindakan, koordinasi kekuatan, dan pemusatan upaya. Tubuh dengan dua kepala berada dalam pergaulan seperti di alam hewan dan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Kesatuan arah atau satu kepala satu rencana tidak boleh disamakan dengan kesatuan perintah atau satu karyawan mendapat perintah dari satu atasan saja. Kesatuan arah disediakan oleh suara organisasi tubuh korporat. Kesatuan komando menyalakan fungsi personel. Kesatuan perintah tidak bisa ada tanpa kesatuan arah, tetapi tidak mengalir darinya. Keenam, subordinasi kepentingan individu ke kepentingan umum. Prinsip ini mengingatkan fakta bahwa dalam suatu bisnis kepentingan suatu karyawan atau kelompok, karyawan tidak boleh melebihi kepentingan yang menjadi perhatian, bahwa kepentingan rumah harus didahulukan daripada kepentingan anggotanya, dan bahwa kepentingan negara harus memiliki kebanggaan atas salah satu warga negara atau sekelompok warga negara. Tampaknya peringatan seperti itu tidak perlu diingat, tetapi ketidaktahuan, ambisi, keegoisan,
kemalasan, kelemahan, dan semua nafsu tentang manusia cenderung menyebabkan kepentingan umum kehilangan pandangan demi kepentingan individu, dan perjuangan terus-menerus harus dilancarkan untuk melawan mereka. Dua kepentingan dari tatanan berbeda, tetapi mengklaim rasa hormat yang sama, saling berhadapan, dan cara harus ditemukan untuk mendamaikannya. Itu merupakan salah satu kesulitan besar dalam manajemen. Cara untuk mempengaruhinya adalah 1. Ketegasan dalam keteladanan dari atasan. 2. Perjanjian seadil mungkin. 3. Pengawasan konstan. 7. Remunerasi atau penggajian. Remunerasi personil adalah harga layanan yang diberikan. Ini harus adil dan sejauh mungkin memberikan kepuasan, baik personel maupun perusahaan, karyawan dan pemberi kerja. Tingkat remunerasi tergantung, pertama, pada keadaan terlepas dari kemauan majikan dan nilai karyawan, yaitu biaya hidup, kelimpahan atau kekurangan personel, kondisi bisnis umum, posisi ekonomi bisnis, dan setelah itu tergantung pada nilai karyawan dan cara pembayaran yang diterapkan. Penghargaan terhadap faktor-faktor yang bergantung pada kemauan memberi kerja dan nilai karyawan. Menuntut pengetahuan bisnis, penilaian, dan ketidakberpihakan yang cukup baik. Saya akan memeriksa secara singkat cara pembayaran yang digunakan untuk bekerja, manajer junior, dan manajer yang lebih tinggi. Berbagai jenis pembayaran yang digunakan untuk pekerja adalah 1. Tarif waktu. 2. Tarif pekerjaan. 3. Tarif persatuan. 8. Sentralisasi. Sentralisasi bukan sistem manajemen yang baik atau buruk itu sendiri, yang mampu diadopsi atau dibuang sesuka hati para manajer, atau keadaan itu selalu hadir dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Masalah sentralisasi atau desentralisasi adalah pertanyaan sederhana tentang proporsi. Ini adalah masalah menemukan derajat optimal untuk perhatian tertentu di perusahaan kecil di mana perintah manajer ditunjukkan langsung kepada bawahan. Terdapat sentralisasi absolut dalam masalah besar, di mana rantai skalar yang panjang disisipkan antara manajer dan kelas yang lebih rendah. Pesanan dan informasi tandingan juga harus melalui serangkaian perantara. Setiap karyawan secara sengaja atau tidak sengaja menempatkan sesuatu dari dirinya sendiri ke dalam pengiriman dan pelaksanaan pesanan dan informasi yang diterima juga. Dia tidak beroperasi hanya sebagai roda penggerak dalam mesin. Bagian inisiatif yang dapat diserahkan kepada perantara tergantung pada karakter pribadi manajer, pada nilai moralnya, pada keadaan bawahannya, dan juga pada kondisi bisnis. Derajat sentralisasi harus bervariasi menurut kasus yang berbeda. Tujuan yang ingin dicapai adalah pendayagunaan personel secara fakultas. 9. Rantai skalar. Rantai skalar adalah rantai atasan, mulai dari otoritas tertinggi hingga peringkat terendah. Garis otoritas adalah rute yang diikuti
melalui setiap mata rantai oleh semua komunikasi yang dimulai dari atau menuju otoritas tertinggi. Jalan ditentukan baik oleh kebutuhan untuk beberapa misi trans dan oleh prinsip kesatuan komando. Tetapi tidak selalu yang tercepat. Bahkan terkadang sangat panjang dalam masalah besar, terutama dalam masalah pemerintah. Saat ini banyak kegiatan yang sukses menghasilkan eksekusi yang cepat. Oleh karena itu, penghormatan terhadap garis kewenangan harus diselaraskan dengan perlunya tindakan cepat. 10. Ketertiban. Banyak bakat dan kekuatan, kemauan dan ketekunan yang lebih daripada saat ini dalam stabilitas pengangkatan menteri yang diandaikan diperlukan untuk menghapus pelanggaran dan memulihkan ketertiban. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan, mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. 11. Ekuitas. Mengapa ekuitas dan bukan keadilan? Keadilan menerapkan konvensi yang sudah mapan, tetapi konvensi tidak dapat meramalkan segalanya. Mereka perlu ditafsirkan atau kekurangannya ditambah, agar personel terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan segala pengabdian dan kesetiaan dimilikinya. Maka harus diperlukan dengan baik dan kesetaraan hasil dari kombinasi kebaikan dan keadilan. Ekuitas tidak mengecualikan kekuatan atau ketegasan dan penerapannya. Membutuhkan banyak akal, pengalaman, dan sifat yang baik keinginan akan kesetaraan, dan kesetaraan perlakuan merupakan aspirasi yang harus diperhatikan dalam berhubungan dengan karyawan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, sebanyak mungkin tanpa mengabaikan prinsip apapun atau kehilangan kepentingan umum, kepala bisnis harus sering memanggil fakultas tertingginya. Dia harus berusaha untuk menanamkan rasa kesetaraan itu di semua tingkat rantai skalar. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Seorang karyawan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan pekerjaan baru dan berhasil melakukannya dengan baik. Selalu berasumsi bahwa dia memiliki kemampuan yang baik, kemampuan yang diperlukan. Jika ketika dia sudah terbiasa atau sebelum itu dia disingkirkan, dia tidak akan punya waktu untuk memberikan pelayanan yang berharga. Jika ini diulangi tanpa batas waktu, pekerjaan tidak akan pernah selesai dengan benar. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari ketidakamanan neurial seperti itu terutama ditakuti dalam masalah besar, di mana penyelesaian manajer umumnya merupakan masalah yang panjang. Memang dibutuhkan banyak waktu untuk mengenal orang dan hal-hal yang menjadi perhatian besar agar berada dalam posisi untuk memutuskan rencana tindakan untuk mendapatkan kepercayaan diri, untuk menginspirasi itu pada orang lain. Oleh karena itu, sering dicatat bahwa manajer yang biasa-biasa saja yang tetap lebih disukai daripada manajer yang hanya datang dan pergi.
13. Inisiatif. Memikirkan rencana dan memastikan keberhasilannya adalah salah satu kepuasan paling tajam yang dialami oleh orang yang cerdas. Ini juga merupakan salah satu stimulan paling kuat bagi manusia. Kekuatan berpikir dan melaksanakan inilah yang disebut inisiatif, dan kebebasan untuk mengusulkan dan melaksanakan juga termasuk dalam cara masing-masing. Pada inisiatif di semua tingkat dalam tangga organisasi, semangat dan energi di pihak karyawan ditingkatkan oleh inisiatif. Inisiatif dari semua ditambah dengan manajer dan melengkapinya jika perlu merupakan sumber kekuatan yang besar untuk bisnis. Ini terutama terlihat pada masa-masa sulit. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan mengembangkan kapasitas ini sepenuhnya. Banyak kebijaksanaan dan integritas diperlukan untuk menginspirasi dan mempertahankan inisiatif setiap orang dalam batas yang ditentukan oleh menghormati otoritas dan disiplin. Manajer harus mampu mengorbankan kesombongan pribadi untuk memberikan kepuasan semacam ini kepada bawahan. 14. Semangat kesatuan. Semangat adalah kekuatan. Para pemimpin bisnis sebaiknya merenungkan pepatah ini. Harmoni persatuan di antara personel yang menjadi perhatian merupakan kekuatan besar dalam kepedulian itu. Maka, upaya harus dilakukan untuk memantapkannya. Di antara metode yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan, saya akan memilih satu prinsip secara khusus untuk diamati dan 2 jebakan yang harus dihindari. Prinsip yang harus diperhatikan adalah kesatuan komando. Bahaya yang harus dihindari adalah interpretasi yang salah dari moto membagi dan memerintah, penyalahgunaan komunikasi tertulis. Demikian yang bisa saya jabarkan tentang prinsip manajer yang dikembangkan oleh Henry Fayol. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.